Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Berarti toha juga bagian lain julukan Nabi Muhammad. Ala yasin habibillah. Yasin juga berarti Nabi Muhammad. Kok bisa para ulama begitu tahu tentang makna itu? Belajar. Nah kita kan tahunya dari ulama itu yang sudah mengarang, kemudian dijelaskan oleh ustadz, oleh kiai. Oh itu, yang nggak tahu jadi tahu. Nah maka makna alhamdulillah ini adalah puncak pujian. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala apapun yang terjadi, baik kebaikan maupun sebaliknya. Belum tentu apa yang kita anggap baik adalah baik, demikian apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Lalu orang kemudian memahami setiap musibah terjadi, setiap keburukan terjadi pasti ada hikmahnya, katanya gitu. Lalu bertanya, hikmah itu apa sih? Ya pokoknya hikmah. Orang mana dia hikmah itu? Hikmahnya apa coba? Hikmahnya orang misalnya ada terjadi keburukan dalam kehidupan kita, kesulitan hidup misalnya, yang sering orang pasti umumnya kan ekonomi. Hikmahnya apa? Contoh saja yang paling jelas nyata, yang kita merasakan semua. Datang bulan Ramadan, semua orang muslimin muslimat puasa. Makanan ada, minuman ada. Di rumah sendiri tinggal ditutup pintu, tutup jendela, tutup kaca, udah di dapur aman. Tapi maksudnya Allah suruh puasa apa? Supaya bisa merasakan ketika ada orang yang kekurangan makan, kekurangan minum, ternyata begini rasanya lapar, haus, sampai akhirnya seteguk air lebih utama daripada dunia dan seisinya. Yang penting saya bisa bertahan hidup. Lalu kita rasakan nikmat ketika buka puasa, ternyata baru seteguk air, Masya Allah segarnya pulih kembali. Dari mana itu? Nah maka nikmat yang Allah berikan dan kita harus bersyukur alhamdulillah. Seperti tadi contohnya, kenapa disyariatkan puasa? Supaya kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita dilatih kepekaan sosial. Bagaimana kalau kita di posisi orang yang tidak punya makan, tidak punya minum. Lalu kita ada niat ingin berbagi. Lalu muncul ajaran syariat. Siapkan takjil, digilir, ibu-ibu, bapak-bapak, besok bagian siapa, berbagi. Padahal yang dibagi juga udah beli buat buka. Takjil sudah beli dari jam 2 siang. Tapi ini judulnya berbagi dan lain sebagainya. Maka yang kita anggap buruk, buat apa sih nggak makan dari pagi sampai sore? Ada maksud, ada hikmah di balik itu. Yaitu hikmah contohnya. Berarti kita bisa merasakan bukan karena tidak ada makanan, tapi dilatih tahan ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tahan ya Pak, tahan, Bu tahan, Dek tahan. Ini ada makanan, tahan. Membatalkan sengaja malah dosa besar. Nah jadi itu makna daripada hikmah, contoh daripada apa yang kita sering baca. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika lapang kita bersyukur. Supaya apa? Supaya menyaksikan, merasakan bahwa ada anugerah Allah yang sering kali terjadi tanpa kita duga. Disebut rizki apa man? Min haitsu la yahtasib. Dia favoritnya Mang Dian tuh. Rizki min hasib gitu ya. Min haitsu la yahtasib. Yang kita tidak pernah duga. Yang kita tidak pernah tahu dari mana, bagaimana. Tapi yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah, hanya melalui syariat saja. Jawabannya hada min fadli rabbi, ini dari Allah. Kalau kita syariatkan apa sih yang turun dari langit? Ada. Padi tumbuh di bumi. Tapi jadi suburnya padi berbuah itu karena ada hujan yang turun dari langit. Maka dalam sholat duha doanya Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i, ya Allah. Nah ini buktinya. Kalau ada rezeki saya dari langit, fa'anzilhu, turunkan. Kebayang gak itu kapan nurunin biasanya?
Terus di mana mendaratnya? Lewat plafon gitu atau di halaman rumah? Wa in kana fil ardi, kalau ada di dalam perut bumi rizki saya, fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Apa ya? Wa in kana ba'idan, kalau jauh dekatkan. Yang dari langit berarti hujan, sehingga hujan itu turun, kemudian tumbuhlah tanam-tanaman hijau subur berbuah, lalu menjadi manfaat untuk kita makan. Ada jeruk, ada salak, ada kecapi, ada rambutan. Segitu Allah melimpahkan rezeki sampai kecapi nggak kemakan. Rambutan kalau lagi musim bosen, ya kan? Kalau lagi nggak ada dicari, apalagi yang lagi ngidam. Itu nikmat sudah Allah kasih. Ini itu terjadi. Nyata dari langit berarti ya, sumbernya dari air hujan lalu tumbuh. Yang dari bumi apa? Biji-bijian. Padi itu kan awalnya benih, rumput, mirip, nggak ada bedanya. Ditanam tiba-tiba dari tanah itu keluar apa itu tunas-tunasnya, lalu kemudian jadilah pisang, kita makan pisang. Jadilah nangka yang tadinya batang pohon aja, mungkin biji tadinya. Wa in kana ba'idan, kalau jauh ya Allah dekatkan. Transferan bisa datang dari luar negeri, bisa dari orang jauh di sana, bisa dari mana saja. Batik yang mungkin Bapak punya, batik mana? Batik Trusmi dari Cirebon, jauh. Batik dari Pekalongan nyampe ke Bekasi, banyak tokonya. Wa in kana fil bahri, kalau ada rezeki saya di lautan, ke laut enggak kita makan ikan asin tiap hari. Kalau mau bikin dari awal, garam dari laut, yang dari laut datang, yang dari langit turun, dari bumi keluar. Ada lagi nih, wa in kana haraman, ya Allah, mungkin saja ada makanan minuman yang itu haram, kita lupa, mungkin syubhat. Kalau haram mungkin enggak pastinya, tapi yang samar-samar ini nih, yang antara haram sama halal, udahlah penting halal haram, penting mendapat ya. Gak boleh. Ini kalau saja ada yang karena kita lupa, kita nggak tahu sumbernya dari mana. Kita nggak pernah harus teliti beli beras di toko. Lalu ini halal apa tidak beras? Tar dulu, harus tahu dari mana ini beras panennya. Dicari ke Karawang. Ini Pak sawah, yang nanamnya siapa? Ada Pak, yang nanamnya Bapak Fulan yang punya sawah. Sebenarnya waktu nyiram tanah sawah itu dari air irigasi apa dia bocorin dari kolam orang? Nah, terus udah selesai, aman Pak, ini airnya tanda hujan tanahnya, jadi langsung dari hujan, halal. Orangnya yang panen dari mulai tandur nanam sampai panen itu sholat enggak? Oh enggak sholat, haram berarti, gitu. Gimana kita telitinya berarti? Nah maka itulah kenapa perlu doa tadi. Ya Allah, kan Allah Maha tahu. Kita nggak tahu. Ya Allah, in kana haraman, kalau ada minuman yang masuk haram, makanan yang saya terima haram, ditelan, dikunyah, ditelan masuk ke lambung saya haram, sehingga mungkin saya jadi berat ibadah karena banyak makanan itunya. Barangkali kok berat amat, mungkin saja. Fatohirhu, ya Allah, udah kadung kemakan ini. Masa saya harus bedah perutnya? Harus diurai khususnya gitu, dibersihin dulu. Tapi nanti disate langsung disop. Jadi kalau haram bagaimana rezeki yang kita makan? Kata kita dalam doa, fatohirhu ya Allah, mohon sucikan. Wa in kana qalilan, ya Allah, kalau saya ditakdirkan rezekinya sedikit, fakathirhu, tolong banyakinnya. Padahal tadi sudah ditentukan kan? Tapi kata Allah, minta terus, walaupun sudah saya tentukan. Kita punya anak, sudah dijatah jajan sehari 5.000. Pas ada pasar malam, emang Pak beli itu, berapa? 20. Kan jatahnya 5.000. Karena sayang, beli. Jadi berapa jadinya? 5.000 tambah 20.000. Nah, 25. Pulang dari pasar malam, makan bakso. Berapa rezekinya anak itu berarti hari itu?